Halo semuanya, pernahkah kalian merasa seperti kalian susah menjalin hubungan emosional maupun fisik yang dekat dan benar pada orang lain? Seperti misal kalian susah menjalin hubungan yang sehat dengan teman kalian, atau mungkin bahkan kesusahan dalam menjalin hubungan yang sehat dengan orang yang kalian sukai atau kalian cintai. Mungkin kalian mengalami satu penyakit mental yang dinamakan dengan attachment issues. Attachment issues ini merupakan suatu penyakit mental yang memiliki ciri-ciri utama berupa kesulitan dalam menjalin hubungan sosial ataupun emosional dengan orang lain. Biasanya attachment issues ini dapat berkembang menjadi penyakit-penyakit lain, dan juga attachment issues ini dibedakan kepada dua jenis, yaitu ada RAD dan ada juga DSED. Nah, mau tahu lebih lanjut nggak sih tentang apa itu RAD, DSED, bahkan hingga dengan attachment issues itu sendiri? Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Andrew Samuel dari kelas 11 SMA Kristen Nasional Anglo Lipo Cikarang. Memasuki materi, kita akan membahas mengenai hal yang pertama, yaitu apa itu attachment issues. Nah, attachment issues ini sendiri merupakan suatu penyakit mental yang dimana seseorang akan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat dengan orang lain. Mungkin kalian pernah dengar seperti orang-orang yang avoidant, kemudian ada juga ciri-ciri lain seperti people pleasure, dan ciri-ciri lainnya yang mungkin banyak ditemui pada remaja-remaja pada masa kini. Nah, attachment issues ini juga dapat terjadi pada anak-anak, kemudian juga bisa terjadi pada remaja seperti kalangan kita ini sekarang, bahkan juga bisa terjadi pada orang-orang dewasa. Attachment issues ini juga sendiri dapat berkembang menjadi dua tipe, yaitu ada RAD dan ada juga DSED. Nah, attachment issues ini juga dapat berkembang menjadi penyakit-penyakit lainnya yang lebih berbahaya, itu seperti ada avoidant yang tadi, ada juga reactive disorder, ada juga anxiety disorder, ada ODD atau oppositional defiant disorder, bahkan sampai ADHD yang mungkin jarang kita dengar pada orang-orang yang normal pada zaman sekarang. Nah, kemudian kita sudah mendengar bahwa penyakit attachment issues ini mungkin terdengar sedikit remeh, namun memiliki dampak yang sangat berbahaya. Bahkan, attachment issues ini sendiri dapat berkembang menjadi banyak sekali penyakit mental lainnya yang lebih berbahaya dari attachment issues itu sendiri. Mungkin kita sekarang bisa masuk ke dalam apa saja penyebab dari attachment issues ini. Penyebab pertama dan yang paling utama dari attachment issues ini yaitu yang adalah separasi. Separasi atau pemisahan merupakan suatu kondisi di mana seorang anak tidak dapat mengalami kasih sayang dari orang tuanya akibat terjadinya perpisahan yang menyebabkan orang tua atau wali tidak dapat hadir secara penuh baik dalam kondisi fisik maupun emosional, serta tidak dapat memberikan suatu kasih yang dapat dimiliki oleh seorang anak dari sejak mereka dini. Dalam kasus ini, contohnya terjadi kepada anak-anak yang harus dipisahkan, contohnya dalam kasus perceraian antara kedua orang tua mereka. Dalam kasus perceraian ini, tentunya seorang anak antara tidak dapat memilih untuk mengikuti kedua orang tuanya secara langsung, karena kedua orang tuanya sudah memilih untuk berpisah akibat adanya perceraian ini. Karena itu, anak ini tidak akan mengalami kasih sayang yang benar-benar terkhusus kepada mereka. Mereka juga akan mengalami kekurangan kasih sayang, mengakibatkan mereka mendevelop atau mengembangkan attachment issues ini. Kemudian yang kedua itu adalah pengabaian. Pengabaian ini merupakan kondisi di mana seorang anak akan diabaikan sehingga wali atau orang tua yang bertanggung jawab terhadap mereka tidak dapat hadir secara khusus kepada mereka, baik dalam kondisi fisik maupun emosional mereka. Dalam hal ini biasa kita dapat temukan pada orang tua yang memiliki baby blues, kemudian pada orang tua yang tidak dapat mengurus anaknya akibat kondisi-kondisi mental yang hampir mirip seperti baby blues tadi. Semisal pada baby blues, orang tua tidak dapat hadir pada kondisi mental anak-anak mereka. Mereka tidak dapat hadir secara fisik dan bahkan cenderung bersikap reaktif dan menghindari anak-anak mereka diakibatkan oleh baby blues ini. Nah, secara tidak langsung, kondisi ini dapat menyebabkan attachment issues pada anak-anak mereka sedari mereka kecil. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah trauma. Trauma merupakan kondisi di mana seorang anak akan mengalami
ketakutan yang mendalam. Biasanya dalam kasus attachment issues, seorang anak akan mengalami trauma diakibatkan oleh kekerasan ataupun pelecehan yang dialami baik dari orang tua maupun dari orang-orang terdekat yang mereka cintai. Trauma ini seiring dengan berkembangnya waktu akan berkembang juga menjadi suatu penyakit yang kita kenal sebagai attachment issues. Nah, kita sudah mendengar mengenai penyebab-penyebab dari attachment issues. Maka sekarang kita bisa masuk ke dalam gejala-gejala dari penderita attachment issues. Penderita attachment issues ini memiliki dua gejala yang berbeda, dibedakan berdasarkan RAD dan DSED atau yang bisa disebut tipe-tipe dari attachment issues itu sendiri. Dari sisi RAD merupakan penyakit attachment issues yang memiliki ciri-ciri di mana penderita akan mengalami sifat-sifat yang reaktif ataupun cenderung menghindari dan bahkan akan menolak hubungan sosial sekecil apapun. Sehingga daripada itu, gejala-gejala yang biasa dialami oleh orang-orang yang mengalami RAD adalah yang pertama, mereka akan cenderung menghindari interaksi sosial dengan orang lain. Mereka juga akan menghindari kontak mata yang menyebabkan mereka mengalami reaksi-reaksi tertentu. Kemudian daripada itu juga, reaksi yang terjadi daripada RAD ini biasa dapat berupa agresi, bahkan penolakan dan kekerasan yang terjadi dari penderita attachment issues kepada orang-orang yang berusaha untuk menjalin hubungan sosial dengan mereka. Nah, mereka biasa akan mengalami suatu penyakit mental yang dinamakan dengan ODD atau Oppositional Deviant Disorder. Oppositional Deviant Disorder ini adalah penyakit mental di mana mereka akan memposisikan diri mereka sebagai orang yang bersikap oposisi atau agresif terhadap orang-orang lain yang bersikap ramah atau mencoba untuk menjalin hubungan sosial dengan mereka. Selain itu juga, orang-orang dengan RAD ini cenderung akan merasa sangat tidak nyaman bahkan ketika mereka sedang dalam perlindungan orang lain seperti orang tua mereka atau wali mereka. Kemudian yang kedua itu dari sisi DSED. DSED memiliki gejala-gejala yang jauh berbeda dengan RAD. Pada sisi DSED, orang-orang dengan penderita DSED ini akan bersikap bahkan lebih terbuka sehingga mereka tidak memahami bahwa adanya batas privasi atau boundaries antara diri mereka dengan orang lain. Sehingga daripada itu, gejala-gejala daripada DSED ini adalah yang pertama, mereka tidak akan mengenal apa itu batas privasi, mereka tidak akan mengenal apa itu istilah orang asing, sehingga mereka akan bersikap ramah dan interaktif bahkan dengan orang-orang yang tidak mereka kenal sekalipun. Penderita DSED ini juga akan bersikap ramah secara berlebihan terhadap orang lain. Mungkin kita sering melihat bahwa ada teman-teman kita yang mungkin mudah berteman dengan orang lain, namun belum tentu mereka mengalami DSED ini. Bisa jadi mereka hanya bersikap ramah dan mudah bergaul dengan orang lain. Apa sih yang membedakan antara DSED ini dengan orang-orang yang memang ramah? Jika kita berbicara masalah ramah, orang DSED ini pasti bersikap ramah juga terhadap orang lain. Namun mungkin sebagai orang normal, kita dapat merasa tidak nyaman ataupun tidak aman terhadap orang-orang yang tidak kita kenal walaupun memiliki penampakan yang sangat baik ketika kita melihatnya untuk pertama kali. Nah, penderita DSED ini akan mengabaikan hal tersebut sehingga mereka akan lebih bersikap ramah atau akrab kepada orang lain tanpa mengetahui bagaimana sikap mereka atau bagaimana sikap orang yang mereka ajak lebih untuk berinteraksi dengan lebih dekat tersebut. Mereka tidak akan peduli mau orang itu jahat atau tidak. Yang mereka tahu, mereka akan berusaha untuk menjalin hubungan sosial dengan orang tersebut, bahkan sampai tidak mengenal apa itu batas privasi atau boundaries dengan orang lain. Nah, selain daripada itu juga, DSED ini berbahaya jika dialami oleh orang-orang yang masih di bawah umur karena mereka berpotensi untuk diculik ataupun dieksploitasi akibat dari DSED ini. Nah, kita sudah mendengar mengenai pengertian, kemudian kita juga sudah mendengar mengenai penyebab dari attachment issues, serta juga gejala dari attachment issues itu sendiri. Nah, mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, gimana sih cara mengobati dan mencegah attachment issues ini? Kalian bisa mencoba cara-cara berikut untuk mencegah dan mengobati attachment issues kalian. Untuk mencegah attachment issues kalian untuk berkembang lebih lanjut lagi ke depannya, kalian dapat mencoba untuk mengatur atau meregulasi emosi kalian sebaik mungkin. Jika mungkin sikap-sikap atau sifat-sifat serta emosi-emosi kalian yang berlebihan, seperti reaktivitas kalian yang mungkin terlalu tinggi, di mana kalian dapat bersikap agresif ataupun oposisional kepada orang lain, terutama jika kalian sudah merasa tidak nyaman terhadap diri mereka. Kemudian kalian mungkin tidak dapat mengatur batas-batas dari antara diri kalian dengan orang lain. Nah,
mungkin kalian sudah mulai dapat mengatur emosi kalian atau meregulasi emosi kalian, karena hal tersebut penting untuk dilakukan sebagai penderita attachment issues. Meregulasi emosi kalian sebaik mungkin sama saja dengan mencegah dan mengobati attachment issues kalian untuk berkembang tidak ke tahap yang lebih besar lagi ke depannya. Kemudian yang kedua itu kalian dapat mengatur batas dengan orang lain seperti yang ada pada tahap pertama tadi. Kalian juga dapat mencari dukungan dari terapis atau psikolog yang telah ahli. Terapis dan psikolog yang ahli tentu sudah dilatih dan sudah mempelajari banyak-banyak cara untuk mengatasi attachment issues kita tanpa membuat kita mengalami rasa tidak nyaman ataupun mengalami emosi yang berlebihan akibat dari cara pengobatan mereka yang salah. Mereka telah memiliki berbagai cara dan telah dilatih sebaik mungkin untuk mengobati kita dari attachment issues kita itu sendiri. Kemudian kalian juga dapat berusaha untuk menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Mungkin terdengar susah karena attachment issues itu merupakan penyakit yang mencegah kita untuk menjalin hubungan sehat dengan orang lain. Namun apa salahnya jika kita mencoba untuk terlebih dahulu? Carilah orang yang tepat, orang yang sabar, dan orang yang mau menghadapi kalian dengan baik. Dan pada akhirnya niscaya kalian akan merasakan dampak-dampak yang baik dari hilangnya attachment issues kalian. Kalian juga yang harus mempercayai diri kalian serta membuat pemikiran positif di dalam diri kalian bahwa kalian itu dapat sembuh dari attachment issues kalian sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai attachment issues. Saya harap apa yang saya jelaskan ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai apa itu attachment issues, kemudian penyebab dari attachment issues, gejala dari attachment issues, serta cara mencegah dan mengobati attachment issues itu sendiri. Sebagai suatu penyakit yang mencegah kita untuk menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, tentunya attachment issues ini memiliki gejala-gejala serta penyebab yang berhubungan dengan penyakitnya itu. Penyebab dari attachment issues sendiri bisa dapat berupa separasi atau pemisahan dari orang tua dan wali yang dapat menjaga kita. Kemudian yang kedua itu ada negleksi atau pengabaian dari orang tua atau wali kita. Kemudian yang ketiga itu ada trauma yang dapat berupa pelecehan atau kekerasan dari orang terdekat kita. Nah, gejala-gejala dari attachment issues ini dapat berupa gejala yang reaktif, di mana kalian akan bersifat lebih agresif dan lebih oposisional terhadap orang lain ketika kalian mengalami hubungan baik itu secara sosial ataupun fisik seperti kontak fisik dan lainnya. Kemudian yang kedua itu dari sisi DSED, kalian mungkin akan mengalami keakraban yang tidak normal dengan orang lain. Cara mencegah attachment issues itu simple. Selama kalian mau melakukannya, kalian mungkin dapat sembuh dari attachment issues ini bahkan tanpa pengobatan dari para ahli. Kalian dapat meregulasi emosi kalian dapat mencari pertolongan dari orang-orang terdekat kalian. Kalian juga dapat berusaha untuk mencoba menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Kalian juga dapat menciptakan pemikiran yang positif dan mempercayai diri kalian bahwa diri kalian adalah orang yang dapat sembuh dari attachment issues itu sendiri. Jika mungkin cara-cara tersebut tidak efektif, barulah kalian dapat ke terapis atau ke psikolog yang telah terbukti ahli dalam menangani penyakit mental, terutama dan terkhusus kepada attachment issues ini. Sekian presentasi saya mengenai attachment issues ini. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat bagi kita semua, karena pada sesungguhnya attachment issues ini bukanlah suatu hal yang harus kita anggap sebagai suatu kekurangan, melainkan suatu hal yang dapat menjadi cerminan dari diri kita sendiri, bahwa kita mengalami kurangnya kasih sayang ataupun kurangnya emosional yang seharusnya kita dapatkan dari orang lain, dan kita tidak seharusnya malu memiliki attachment issues ini. Semoga setiap orang yang memiliki attachment issues ini dapat segera sembuh dan dapat segera menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.